Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsiran katsiran. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni wa la ayah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alazim wa sadaqallahu rasulullah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Allah kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai Allah. Dan hukum saja disebutkan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Maka yang dimasukkan masjid itu Masya Allah, ini orang-orang dicintai Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita cinta sama amal masjid sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dapat namun saja hadis kita baca, kita tahu hadis. Barang siapa wudu dari rumah datang ke masjid hanya untuk sholat fardu, maka dapat pahalanya orang haji yang sedang berihram. Jadi bisa naik haji di mana? Dari rumah wudu ke masjid untuk sholat fardu. Terus kalau dari rumah datang ke masjid untuk sholat duha, maka dapat pahala umroh. Insyaallah ya, bisa sehari umroh 5 kali bisa. Atau haji 5 kali ya. Dulu dari rumah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kumpulkan kita setiap malam Jumat di tempat yang mulia ini untuk satu maksud yang besar, untuk satu pikir yang besar, di mana kita nanti semua di akhirat dikumpulkan bersama baginda Nabi dan para sahabat. Amin. Amin. Mana Umar bin Khattab rahimahullah yang mengatakan dalam Quran surah Al-Fatihah 32 itu, beliau menafsirkan yang pertama, jadi orang Islam ini akan terbagi, orang Islam ini terbagi jadi 3 golongan. Yang pertama, orang Islam ini hanya syahadat saja. Orang Islam hanya dia syahadat saja. Orang Islam yang dia hanya syahadat saja, maka suatu hari nanti dia akan bebas di neraka, dimasukkan ke surga. Namun nggak tahu berapa lama di neraka. Jangan sampai kita punya cita-cita nggak apa-apa masuk surga maupun neraka dulu. Alhamdulillah min dzalik wa a'udzu billah. Kemudian yang kedua, orang Islam ini dia syahadat dan dia ibadah. Beliau mengatakan ini masih ada risiko, bisa diampuni atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih kita mau yang ketiga ini. Orang Islam dia syahadat, dia ibadah, dia dakwah. Dia masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab, bahkan bisa jauhlah ke neraka, sampai orang di neraka dimasukkan ke surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin masalah ta'ala, orang tua kita beritahu ya, Jajak Firdaus diberitahu ya. Sering kita sampaikan ya, dalam setiap pertemuan-pertemuan, kebahagiaan, kesuksesan hanya dalam agama. Kebahagiaan, kesuksesan hanya dalam agama. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit yang kebanyakan menjangkit ini umat, bahkan buat orang yang pernah keluar 4 bulan sekalipun. Katanya, kata beliau, kalau orang ini masih pengen kaya, berarti dia ini keyakinannya belum benar, meletakkan keyakinan bahwa dengan harta akan bahagia. Ini tanda-tandanya orang masih belum punya keyakinan yang betul kepada Allah. Dia apa? Pengen kaya. Berarti dia ada keyakinan bahwa dengan harta maka akan bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik-adik, hadirin rahimakumullah, kita mesti punya keyakinan bahwa kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, kesuksesan dunia sementara akhirat selamanya hanya dalam mentaati perintah-perintah Allah, menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana itu perintah Allah sunnah Nabi sempurna dalam 24 jam kehidupan kita. Ulama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ada 24 huruf. Maknanya apa? 24 jam kehidupan kita itu perintah Allah dan hidup sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Sesuai bersedia insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan hanya dalam agama. Selain agama tidak bisa membahagiakan. Selain Allah SWT tidak bisa membahagiakan. Selain daripada mentaati perintah Allah tidak akan datang kebahagiaan. Hadirin SWT, ya. Agama penting, usaha atas agama lebih penting lagi. Agama penting, usaha atas agama lebih penting lagi. Ini ada satu orang soleh itu beritahu, ada waktu itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini ada di zaman Nabi Musa itu ada orang soleh yang dia bisa dialog dengan iblis, bisa ngobrol-ngobrol sama iblis. Orang soleh ini tanya, ada dialog di antara mereka, tanya, wahai iblis, siapakah hamba-hamba Allah yang paling engkau benci? Maka iblis menjawab, semua nabi-nabi kecuali Nabi Musa. Maka orang soleh ini tanya, kenapa kecuali Nabi Musa? Maka iblis menjawab, karena Allah SWT sudah menetapkan siapa saja yang Nabi Musa akan sayang kepadanya. Maka iblis pun dipaksa sayang oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Iblis pun dipaksa sayang kepada Nabi Musa oleh Allah SWT. Jadi kalau Allah punya suatu al-muharramah memaksa, Allah SWT mengatakan kebahagiaan, kesuksesan dalam agama, maka terletak kebahagiaan adalah mentaati perintah Allah. Sia-sia orang mau cari kebahagiaan kalau dia tidak melakukan agama penting, usaha agama lebih penting lagi. Maka Allah mengatakan dalam rukun Islam yang sering di DPA sering diulang-ulang, Qul Islam ala khamsin, agama Islam dibangun atas 5 tiang. Ulama mengatakan di sini ada kata-kata dibangun, maknanya ada usaha untuk membangun. Maknanya ada apa? Usaha untuk membangun. Tahapan pembangunan pertama, syahadah ila kalimah, jadi diikrarkan. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kayak kalau dulu saya mau ditanya mau jadi apa? Oh, saya mau jadi anak band, saya mau jadi seniman, saya mau jadi artis. Diikrarkan. Setelah diikrarkan, masuk tahapan pembangunan yang kedua. Mujahadah ila kalimah, ada pengorbanan harta, diri dan waktu supaya kalimat syahadat itu terukir indah dalam hati kita. Begitu juga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma bicara terus kalau misalnya ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Begitu ditanya jadi dokter, terus jadi dokter yang sukses, enggak. Begitu ditanya mau jadi pedagang yang sukses, begitu ngomong langsung jadi pedagang yang sukses, enggak. Harus ada pengorbanan. Harta, diri, waktu supaya jadi dokter, supaya jadi mahasiswa yang sukses, menjadi pedagang yang sukses, pegawai yang sukses, ada pengorbanan. Kalau dokter spesialis itu kalau periksa berapa tuh kemarin pernah ada orang datang ke dokter spesialis paru-paru waktu tahun 2006 itu 10 menit 15 menit bayar 150.000. Masya Allah ya. Kalau sekarang katanya 400.000 10 menit 15 menit 400.000. Namun untuk jadi dokter spesialis kan butuh pengorbanan berapa lama? TK-nya berapa tahun? TK-nya 2 tahun, kalau kecil non besar, SD-nya 6 tahun, 8 tahun, SMP-nya 3 tahun, 11 tahun, tambah SMA-nya 3 tahun. Nah, jadi berapa tuh? 14 tahun. Udah gitu kuliahnya katakanlah 4 tahun, 18 tahun. S2-nya berapa tahun? 2 tahun, 20 tahun. S3-nya katakanlah 3 tahun, 23 tahun. 23 tahun jadi profesor, dokter spesialis paru-paru. Wah, sekali periksa, 400.000, 500.000. Sama dengan para sahabat juga, mereka adalah profesor-profesor iman, dokter-dokter iman. Ya kan? Begitu juga 10 menit Sayyidina Mu'adz bin Jabal doa diutus sama Nabi dakwah ke Yaman. Doa sebentar bukit terbelah. Maka namanya Mu'adz bin Jabal, kuasaannya bukit. Kita kenal dengan doa bukit terbelah. Begitu juga teman-teman di rumah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyahadat, maka kita harus ada pengorbanan harta, diri dan waktu ya, untuk kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Semua bersedia insyaallah. Sampai kemudian sampai pada tahap pembangunan yang ketiga, musyahadah ila kalimah. Ya. Musyahadah ila kalimah, ada pengalaman iman. Ada pengalaman iman ditolong oleh Allah karena pengorbanannya atas kalimat syahadat yang dibuat. Nabi ketika hijrah ke Madinah pertama kali yang beliau pikirkan apa? Masjid. Nabi nggak pikirin mau tinggal di mana, enggak. Yang pertama kali beliau tinggalkan bagaimana masjid ada di kota Madinah.
maka berdirilah Masjid Kuba. Nah, kalau teman-teman nanti ziarah ke mana? Haramain, ya semoga semua dimudahkan serta ke sana. Amin. Nah, nanti di Masjid Kuba, di bawahnya Kuba itu ada seperti lubang gitu kan. Nah, itu kalau ditaruh ke bawah, di situ Nabi pertama kali sholat. Nabi yang pertama kali pikirkan apa? Berdiri, ada amal-amal masjid di Madinah. Tapi kan yang lain. Begitu juga ya, para sahabat generasi yang sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sudah beriman sebagaimana imannya mereka yang tidak amanu aminu kama amanan nas ya. Orang-orang yang Masya Allah mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia. Orang-orang yang ya, kali kalau kita doa kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki saya dan seluruh manusia hidayah. Dan minan nabi siddiqin syuhada wassalihin. Orang-orang ya, orang-orang yang dimana kita suruh beriman sebagaimana imannya mereka ya. Jadi kalau kita baca kitab Fadhilul Amal ada fadilah sholat bukan? Nah, itu ada satu orang sahabat dagang waktu itu untung 300 rupiah. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1,2 miliar rupiah kata ulama. Ditanya sama datang kepada Nabi, ya Rasulullah hari ini saya untung banyak. Berapa untungmu kata Nabi? 300 rupiah sekitar 1,2 miliar. Maka Nabi mengatakan, kamu mau nggak sebaik-baik keuntungan? Mau ya Rasulullah, kata Nabi. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat fardu di sebaik-baik keuntungan. Nah, mana yang kata ulama? Kalau hari ini kita dagang atau yang pegawai apa dapat bonus adik-adik ini dari orang tuanya ya, bapak dapat proyek, oh kamu tak kasih uang 1,2 M. Senang nggak kira-kira? Halal. Senang? Kata ulama, boleh senang, boleh senang. Namun kalau hari itu juga Allah kasih rezeki bisa sholat buat dia duhur, buat dia maghrib, buat dia isya, harusnya hati kita lebih senang lagi. Boleh dapat duit dari hasil perdagangan yang halal 1,2 M, senang, alhamdulillah boleh. Namun hendaknya kita lebih gembira dengan sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu sholat sunnah. Apalagi sholat fardunya. Lebih bahagia lagi, apalagi usaha ngajak orang sholat. Oh, harusnya lebih bahagia lagi. Apa amal masjid Nabi? Jadi Nabi mentarbiyah ini umat dengan amal-amal masjid. Apa? Yang pertama amal dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin subhanahu wa taala. Jadi kalau orang buat kerja dakwah, adik-adiknya buat kerja dakwah ini latihan kalau orang tua kita beritahu ya, maka minimalnya di salah waktu belajar itu ya, maghrib isya itu belajar itikaf di masjid. Misalnya bisa dia minimalnya maghrib isya itikaf di masjid. Kalau orang ini buat usaha dakwahnya ngajar, ya itu ngajar temennya, sholat berjamaah, kemudian kalau ada pengajian ya diajak. Ya. Kalau persoalan pada taklim, kita buat taklim fadhil diajar. Jadi dengan dakwah, ulama mengatakan nanti akan ada hakikat amal, hakikat iman, bukan hanya jasad saja. Jadi ibaratnya kalau kita ini mau merah susu, susu sapi. Nah, susu sapi ini kalau sapinya sapi betulan maka diperah keluar susunya. Ya. Mungkin sapi segede pintu ini kan, tapi kalau sapi gambar ya diperah nggak keluar susunya. Dengan dakwah maka ada hakikat iman, hakikat amal. Dengan dakwah Allah Ta'ala berjanji akan memurnikan keyakinan kita kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ala man ittaba'ani wa subhanallahi minal musyrikin. Allah mengatakan kalau kita buat kerja dakwah, maka nanti Allah akan hilangkan sifat-sifat musyrik dalam hati kita. Kalau buat dakwah maka Allah akan hilangkan kemusyrikan dalam hati kita. Maka dari firman Allah SWT minimalnya ya belajar makmurkan masjid, amal masjid, maghrib isya, itikaf di masjid. Ajak orang buat sholat berjamaah, ajak orang duduk taklim, ajak orang nanti belajar itikaf sebulan, syukur bisa 3 hari, 2 hari, 1 hari. Insyaallah bisa dia insyaallah. Dengan dakwah maka datang pengalaman iman, musyahadah ila kalimah. Saya ada cerita-ceritanya. Kalau tadi kisah sahabat jelaskan doa buku terbelah. Nah, saya ada cerita waktu di Gorontalo ada teman itu dia punya kawan waktu itu perjalanan agak jauh. Nah, dari Gorontalo ke daerah luar kota waktu itu sama nabrak waktu zuhur sama asar. Nah, ini bilang sama Pak sopirnya, Pak sopir nih saya mau berhenti mau sholat sebentar. Nah, Pak sopirnya nggak mau berhenti. 2 kali bilang ke Pak sopirnya nggak mau berhenti juga. 3 kali bilang sama Pak sopirnya kamu berhenti juga. Dengan izin Allah nih ban bus itu meledak depan belakang di depan masjid. Siapa yang meledakkan?
akhirnya dia turun, terus orang-orang yang mau Islam di situ pada ikut sholat berjamaah sama dia. Dengan dakwah ada pengalaman iman. Terus ada juga nih, ada teman dia pintar bahasa Inggris. Nah, terus ada jemaah dari luar negeri datang pakai gayanya pakai bahasa Inggris. Nah, padahal besok dia ujian. Ya, dia ini suruh menerjemahkan gayanya dari jemaah luar negeri itu kan. Dia terjemahkan. Ya. Pas takdir Allah ya, dia pandai dan dia Allah kasih pandai dan hanya dia dari situ yang temannya tidak ada yang lain. Lalu besok dia ujian, udah diterjemahkan sampai malam kecapean. Padahal besok ujian. Dia sempurnakan ada pada tidur, dia doa sama Allah, ya Allah bangunkan aku biar bisa tahajud, ya. Dan biar bisa belajar sedikit ya, syariatnya supaya nanti bisa ujian. Jangan sampai kok orang dakwah di kalangan mahasiswa apalagi kok udah kenal masjid kok malah nilainya IP-nya nasakon, 1, wah ini kasus namanya ya. Nah, ini nggak boleh seperti itu ya. Ini salah satu daripada dakwahnya teman-teman ini ya. Ini nilai dengan lulus dengan nilai yang terbaik. Ini termasuk jihad. Niatnya apa? Supaya jadi asbab hidayah. Jadi ngantuk-ngantuknya nih kan, kalau pas lagi ngerjain tugas gitu kan, ini dia itu jihad fisabilillah. Dari setiap goresan tangannya, kalau ketikan, kalau pas lagi ngerjain tugas, ya ini jadi asbab hidayah. Nah, kemudian dia bangun malam, ya, tahajud, terus habis itu dia baca. Jadi sempat cuma baca jadi sekian banyak bahan, dia ambil satu buku, cuma sempat baca 12 halaman depan dia baca. Kemudian dia persiapan subuh, kemudian dia persiapan ke kampus, ya. Kemudian waktu kertas soal disodorkan, yang keluar ujian itu 12 halaman dibaca habis tahajud. Siapa yang ngatur nih? Allah. Orang kalau agama Allah kan tolong dia kasih pengalaman iman. Bukan dia nggak mau, bukan dia semuanya ngajak untuk nggak belajar, tapi pas dapat takaza, ya terjemah bahasa Inggris nggak ada yang lain cuma dia. Ya sudah, Allah berjanji akan tolong orang tolong agama Allah dengan izin Allah. Akhirnya apa? Ya jadi, yang penting lulus dengan nilai terbaik. Dan masyhur juga ditanyakan ada satu orang anak muda itu urutannya cuma sekolahan, kampus, masjid sekolahan, ya, masjid rumah dah. Nah, di luar negeri sana, ya. Ini ada satu cewek cakep banget katanya, saya juga belum pernah lihat. Ini jadi bintang di kampusnya. Semua orang pengen melihat dia, semua orang pengen kenalan sama dia. Tapi ini satu anak muda yang soleh nih, setiap bulan 3 harinya teratur, setahun 40 hari. Ya. Itu cewek ini cewek non muslim sih. Ini penasaran, semua orang ngeliatin aku, tapi dia ini ngelirik aja enggak ya. Ngelirik aja enggak ya. Semua orang ngeliatin aku, dia ngelirik aja enggak. Dideketin. Kamu sombong banget sih. Kamu sombong banget sih. Terus kemudian saya orang Islam, kalau mau bicara sama saya di Balija katanya. Semakin penasaran nih cewek. Kemudian di Bali Ijab ngobrol singkat cerita ini cewek masuk Islam akhirnya. Jadi istrinya dia. Takbir. Iya, orang kalau takwa ya, orang carinya Allah aja. Ya. Nah, maka Allah SWT memudahkan urusan dunia sampai akhiratnya. Sebab itu kita juga. Amin. Ya, itu. Nah, memang kita juga suruh beriman sampai pada derajat takwa. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, orang ini gak akan sukses kalau dia belum mengenal penolong terhebatnya. Penolong terhebat siapa? Allah. Kemudian yang kedua dia mengenal musuh terhebatnya siapa? Nafsu dalam dirimu sendiri. Nah, teman-teman yang Allah SWT niat ya, dan bukan dakwah, maghrib isya, belajar ketika di masjid maghrib isya. Yang sekolah masih SMA atau yang masih di kampus, maghrib isya niat itikaf. Syukur-syukur bisa ngajak orang ke itikaf juga. Syukur-syukur di situ nanti di masjid buat taklim diajak dulu taklim. Kemudian syukur-syukur juga nanti di masjid itu dibuat hulaqah iman. Latihan kita bicara iman. Ya. Masa nanti dahulu latihan kita bicara iman yang pertama ambil ayat-ayat yang situ bicara keagungan Allah. Ya. Nah, ini panjang nanti lanjutin besok ya, insyaallah ya. Nah,
Kemudian teman-teman diminta Allah SWT hidupkan dakwah, karena dengan dakwah nanti kemusyrikan akan hilang dalam hati kita. Ya. Nah, kalau orang ada kesan kehebatan Allah, kebesaran Allah dalam hati, ya pasti dia bicara banyak tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Nah, orang suka mancing, dia bicara mancing itu panjang ya. Suka apa? Suka bola. Bicara bola itu panjang. Orang ada kehebatan Allah dalam hatinya, maka bicara kebesaran Allah, bisa panjang lebar. Kemudian yang kedua, ya, hidupkan taklim. Taklim ada dua. Masail kita belajar sama ulama. Fadhil kita buat taklim fadhil di rumah dan di masjid. Ini penting kita datang kepada ulama. Taklim masa ini penting kita datang kepada ulama, bertanya. Jangan, apalagi sekarang zamannya gadget, cukup dengan melihat gadget cukup, selesai. Ya, jangan. Ada satu anak muda tuh, waktu itu mau nikah ya, sama akhwat istiqoroh. Nah, ketika istiqoroh ini melihat akhwat ini bantuin dia wudhu. Wah, ini istri yang soleha ini. Insya Allah ini kok jadi istri yang soleha karena ketika wudhu membantu saya ketika wudhu. Nah, singkat cerita nikah, kamu ketika nikah malah berantem terus ya. Nah, kemudian tanya sama Ustaz, ini kenapa ya Pak saya berantem terus sama istri saya, padahal waktu saya ke istiqoroh dia itu bantuin saya wudhu. Wah, terus Ustaznya tanya, nah kamu waktu wudhu itu kamu tuh sehat atau sakit? Tadi ada usul. Enggak, Ustaz saya sehat. Kalau yang saya belajar sama Pak Kiai, kalau orang sehat wudhunya itu dibantu maka hukumnya makruh. Jadi makruh itu apa? Sesuatu yang dibenci. Jadi kalau kita apa? Nah, misalnya ada minum ya kan, kita ludahi dulu, cucuk, monggo diminum, itu makruh. Nah, jadi karena ditafsirin sendiri nggak tanya sama ulama, akhirnya malah jadi salah paham. Maka penting kita belajar masail, datang sama ulama, tanya langsung, jangan cukup hanya baca buku atau lihat gadget. Kemudian teman-teman kata Allah SWT, taklim fadhil dibaca di rumah, di masjid dibaca fadhil supaya kita ada semangat dalam beramal. Kemudian yang ketiga, zikir dan ibadah ini penting. Ini 5T kan? 5T, yang pertama apa? Takbiratul ula. Ini setiap kita menjaga supaya bisa menjaga takbiratul ula. Jadi kita sholat di belakang imam tanpa ketinggalan takbir yang pertama. Ada yang mengatakan ulama, sebelum takbir yang pertama kita sudah dalam shaf. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ada yang kalau pas dia dia masih dapat rukuk, masih dapat takbiratul ula. Kemudian teman-teman yang Allah SWT, kemudian berikutnya kita jaga apa? Setelah takbiratul kita jaga takbiratul ula, kemudian kita baca tilawat Al-Quran. Minimal kita sehari baca 10 ayat. Kemudian yang ketiga, tasbihat. Kita baca zikir pagi dan petang ya. Bab 100, salawat 100, tasbihat 100. Kemudian yang keempat, kita jaga, nah ini penting, tahajud ya. Kita jaga apa? Tahajud. Nah, kemudian yang kelima, kita apa? Tundukkan pandangan ya. Ini betul-betul kita jaga. Kemudian khidmat, nah ini penting ya, perkara khidmat. Jadi amal masjid Nabi apa? Dakwah, taklim, zikir, khidmat. Hendaknya kita punya akhlak yang baik sama guru kita ya. Kita punya akhlak baik sama orang tua kita ya. Nah, dengan kita ini punya akhlak yang baik kepada orang tua, punya akhlak yang baik kepada guru kita, maka dapat keberkahan. Keberkahan. Teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, dan justru letak kebahagiaan. Nah, kalau dulu saya punya cita-cita mau jadi pemain band, mujahadah itu kan, latihan sampai malam ya, bocor-bocor apa namanya, tangkap polisi karena nggak bawa helm, tetap aja datang belajar kursus musik itu kan. Nah, kemudian setelah apa? Setelah dikasih sama Allah semuanya ya. Nah, waktu itu apa itu? Rata-rata yang buat orang galau itu apa sih? Sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan ya kan? Nah, waktu itu ya udah sandang dikasih, pangan, kendaraan, semuanya dikasih sama Allah. Tapi saatnya buat galau, susah dapat jodoh ya. Jodoh susah ya. Pas galau-galaunya itu teman samping ini ya, Masya Allah ya, ahli masjid diajak ke Bali waktu itu sekitar 3 hari. Waktu itu 7 hari ini di Bali. Pulang ke rumah, Masya Allah, kenal sama teman-teman komunitas masjid, kemudian dikenalin sama salah satu kawannya, ta'aruf nikah, alhamdulillah anak 1 sebenarnya. 10 tahun jadi artis susah jodoh, 3 hari kenal masjid, alhamdulillah dapat jodoh. Kemudian ke masjid cari jodoh, masuk gerak cari Allah. Dapat
Kok kita terkait dengan amal masjid, ya jangan khawatir, Allah SWT akan mudahkan. Kan keburu sapi kalau berbakti sama majikannya, ya kan? Itu makanan yang enak diantar, rumah dibuatin, jodoh pun diantar ke kandangnya. Ya, jangan khawatir, Allah kan kasih mudah. Kalau teman saya tuh kasih tahu, Salma coba kamu, udah kelihatan kok kira-kira tuh kita Allah menciptakan ada yang sia-sia, Rabbana ma khalaqta hadza batil, enggak ada yang sia-sia. Orang dari mengucapkannya dan apa? Kira-kira tuh hidup kita ini bakal lebih gampang atau lebih mudah dengan banyak ingat Allah atau di luar atau ingat dunia. Coba kalau kamu mengucap asma Allah ini berapa gerakan? Cuma satu gerakan aja, Allah, enggak. Satu gerakan aja mengucap asma Allah. Enggak ada huruf bibir ya kan? Cuma tinggal menggerakkan lidah ke atas, ujung-ujung langitnya. Satu gerakan aja. Kalau dunia berapa gerakan? Nih, yang tiga. Ya. Orang-orang cari dunia itu senang kan. Habis itu meringis dia nih ya. Meringis dia sakit. Habis itu nyesel dia ya. Kira-kira gampang mana? Gampang satu atau tiga? Ya. Gampang, lebih gampang dengan hidup kita bakal lebih gampang dengan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama mengatakan, nah hari ini karena kebanyakan umat tidak kenal siapa Tuhannya, kenal siapa Rabbnya. Karena Allah itu bilang hari-hari banyak bergaul dengan ahli dunia. Ya. Ibaratnya kalau ulama kita masih kita sering beritahu seperti singa, anak singa ya. Nah, ini gaulnya sama kambing. Ya. Nah, gaulnya sama kambing. Ya. Wow, terus singkat cerita anak singa yang apa? Anak singa ini ketemu sama orang tuanya kembali, tuh kemudian dikasih tahu. Kadang-kadang nih pengen punya apa tanduk, anak singa pengen punya tanduk ya. Orang tuanya bilang tuh kamu tuh bukan kambing, kamu tuh singa. Coba, kamu tuh bisa mau bukan lembek. Coba kamu diajak sama orang tua ini, sama bapaknya singa itu diajak. Kamu lihat tuh di sungai itu, lihat tuh kamu tuh punya taring, kamu tuh bisa mau bukan lembek. Ya. Coba kamu mau, gitu. Tapi hari-hari gaulnya sama kambing, ketika mau pun jadi kayak lembek, nah gitu. Enggak, kamu tuh anak singa, kamu bisa tahu. Baik, coba kamu lagi. Enggak, belum latihan soalnya. Kamu punya taring, kamu bisa lari. Nah, bahkan kadang-kadang karena gaulnya sama kambing, ingin punya tanduk juga. Kamu punya taring, kamu bisa mencabik, kamu bisa menggigit, kamu mau seluruh orang penduduk hutan ini takut semua. Akhirnya sama bapaknya dipisahkan dari gerombolan kambing-kambing itu tadi, dia jadi berlari, dia jadi menerkam, dia jadi mengaum. Maka begitu juga ulama masyayikh kita beritahu hari ini, maka orang-orang Islam dilatih di masjid dengan amal-amal masjid supaya apa? Doanya ya dikabulkan sama Allah Taala. Mu'adz bin Jabal, doa sebentar bukit terbelah. Enggak lama-lama tunggu kontraktor dulu tuh belah bukit. Aman. Doa bukit terbelah. Kayak Nabi waktu itu dibunuh sama orang Arab Badui, dinginnya benar sampai lehernya Nabi. Ketika ditanya siapa yang menyelamatkan, Nabi bilang Allah, maka pedangmu terjatuh. Sekarang gimana kita dengan ya Allah masalah kita selesai. Maka ini teman-teman dilatih ya. Di masjid belajar 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti pas liburan diambil separuh waktunya untuk keluar, nanti setelah lulus 4 bulan supaya apa? Musyahadah ila kalimah, ada pengalaman iman, doa, maka masalah selesai. Latihannya setelah lulus 4 bulan. Saudara bersedia? Yang niat setelah lulus selesai kuliah 4 bulan, ada? Nah, insyaallah ya. Semuanya niat insyaallah. Iya. Sudah. Apa tadi? Orang Islam yang dia syahadat, dia ibadah, dia dakwah, masuk surganya tanpa hisab, bahkan bisa jalan ke neraka, belum neraka masukkan ke surga. Niat. Nah, maka teman-teman firman Allah Subhanahu wa taala itu dilatih di masjid supaya apa? Nah, ditarbiyah dengan amal-amal masjid ya. 13 tahun di Mekah dan para sahabat 10 tahun di Madinah. Nah, yang akhirnya para sahabat itu 2 rakaat sholat ya. Ini lebih dia cintai daripada dunia beserta seluruh isinya. Ya, dan teman-teman yang dirahmati Allah, kalau dunia ini kata Allah Taala hadis, dunia itu dalam hadis disebutkan kalau dunia ini gak akan dikiamatkan ya, selama masih ada orang mengucap asma Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau kita mengucap asma Allah, ini tuh sama dengan sedekah ke seluruh dunia. Ya.
Karena ada satu orang mengucap asmaul ini maka dunia tidak dikiamatkan. Namun maka itu yang dikehendaki di setiap amal-amal kita itu ada hakikatnya, ada rohnya. Setiap sholat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, dakwah kita, doa kita ada rohnya. Nah, ada rohnya. Nah, itu tadi dengan cara apa? Latihan di masjid. Nah, setiap bulan 1 hari. Kalau setiap tahun kalau misalnya ada liburan panjang separuh waktu dipakai untuk keluar. Nah, kemudian selesai kuliah niat untuk pulang. Nah, terus dalam waktu dekat yang mungkin liburan ada mau ambil masanya untuk mungkin keluar dalam waktu dekat. Nah, apa yang sudah lulus terus mau segera 4 bulan ada? Nah, ada? Insya Allah. Nah, ada nih yang udah lulus, yang mau selesai sekolah. Nah, targetnya misalnya sampai Desember 4 bulan ada? Ada? Mahasiswa? Terus santri? Belajar? Ada? Atau dalam waktu dekat mau keluar 40 hari? Ada? Masya Allah. Berdiri. Tulang punggung setan akan merontok. Nah, dan kalau asbab antum berdiri, yang lain berdiri, maka pahalanya masuk ke antum semua. Nah,